Selamat malam dan selamat datang kembali dalam acara Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Pemirsa, pernah nggak kepikiran mau punya bisnis, usaha bisnis yang menguntungkan dan juga menyehatkan? Jadi dua nih fungsinya. Nah, pada malam hari ini kita akan sama-sama bahas mengenai berbisnis dengan jahe merah. Bisnisnya dapat, sehatnya juga dapat. Kalau berbicara mengenai jahe merah nih pemirsa, pasti di pikiran kita adalah jahe merah yang pedas, yang diseduh pada saat kita lagi di puncak, dingin-dingin bersama dengan teman-teman kita tuh luar biasa sekali untuk vibes-nya, healing banget nih pemirsa. Jadi kita akan sama-sama bahas mengenai jahe merah. Dan selama sejam ini, saya Tamara Scianto akan menemani pemirsa dalam berdiskusi bersama mengenai jahe merah. Baik, untuk program Kamu Bisa merupakan program kerjasama antara Hope Channel Indonesia dengan ASI atau Adventist Layman's Services dan Industries yang merupakan perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Nah, pemirsa, saya tidak sendirian. Pada malam hari ini saya ditemani oleh para narasumber yang luar biasa. Dan kita akan sapa narasumber yang telah hadir pada malam hari ini. Ada Dr. Insinyur Henry Bustamam MS dari Universitas Bengkulu. Halo Pak Henry, selamat malam. Oke, selamat malam Mbak Amanda. Ya, selamat malam para pemirsa dan para narasumber malam ini. Baik Pak, selamat malam Pak Henry. Selanjutnya ada Dr. Titin Sulastri SIMM dari Universitas Advent Indonesia Bandung. Halo Ibu Titin, selamat malam. Halo, selamat malam Tamara. Selamat malam para narasumber, juga para pemirsa dimanapun berada. Salam sehat. Salam sehat. Luar biasa Ibu Titin. Selanjutnya ada Dr. Insinyur Zakarias Hukom MP dari Universitas Ambon. Halo Pak Hukom, selamat malam. Mute. Boleh dibuka mic-nya Pak? Ya, baik Mbak Tamara, selamat malam. Selamat malam untuk para narasumber dan juga selamat malam untuk semua pemirsa di rumah. Luar biasa. Salam sehat. Salam sehat Pak. Baik, kita juga ada Profesor Insinyur Daniel Saputra dari Universitas Sriwijaya Palembang. Halo Pak Daniel, selamat malam. Selamat malam Tamara, selamat malam para pemirsa dan selamat malam seluruh narasumber acara Kamu Bisa pada hari ini. Baik, berikut adalah narasumber-narasumber kita pemirsa dan kami mengajak pada pemirsa jika ada pertanyaan atau ingin sharing mengenai jahe merah pada malam hari ini langsung saja tinggalkan dalam komentar di kolom komentar kita pemirsa. Dan pada saat yang indah ini kita akan sama-sama langsung saja melihat cuplikan mengenai video profil berikut ini. Baik, selamat malam pemirsa Hope Channel. Perkenalkan, saya Henry Bustamam dari Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Sehari-hari saya bekerja sebagai dosen di bidang ilmu proteksi tanaman, juga mengampu mata kuliah kewirausahaan. Di samping sebagai dosen, kami memiliki sebuah usaha olahan jahe berupa pertama adalah produksi sirup jahe merah. Kemudian yang kedua, produksi jahe merah instan. Ya. Nah, kedua produk ini kami buat berdasarkan potensi unggulan dari Provinsi Bengkulu, di mana para petani menghasilkan jahe dalam cukup banyak. Yang kedua, kami buat untuk meningkatkan nilai tambah dari jahe, ya, yang sebagaimana kita ketahui, jika musim panen harga jahe cenderung rendah. Nah, dari kegiatan produksi dengan kapasitas 500 botol per minggu, ya, sirup jahe merah, kemudian 50 kilo jahe instan per minggu, kami bisa mendapatkan pendapatan atau keuntungan sekitar 5 sampai 10 juta rupiah per minggu. Nah, pada malam hari ini saya ingin berbagi
cara produksi atau cara bisnis dari sirup jahe merah dan jahe instan, ya, yang bisa dijadikan sebagai motivasi usaha bagi para pemirsa sekalian. Kami beranggapan pemirsa pasti bisa. Luar biasa Pak Henry, kita langsung saja berbincang-bincang nih sama Pak Henry. Halo Pak Henry, selamat malam. Mbak Tamara. Selamat malam Pak Henry, dari cuplikan sudah kita saksikan bersama-sama, tadi ada dua ya Pak ya, jahe instan dan jahe sirup begitu ya Pak. Nah, saya ingin bertanya nih, awalnya kenapa nih Pak kok tertariknya sama jahe merah? Boleh dibagi Pak, sharing Pak, silahkan. Ya, kalau pertama dari saya, dari mulai selesai tamat S2 ya, S2, banyak penelitian saya atau kegiatan saya berhubungan dengan jahe. Ya, pada awalnya adalah upaya untuk mengendalikan penyakit jahe putih atau jahe gajah yang merupakan produk unggulan dari Provinsi Bengkulu. Nah, salah satu hal yang mendorong terciptanya produk ini pertama adalah kebutuhan akan jahe ya, produk jahe dari masyarakat cukup tinggi ya, seperti minuman bandrek ataupun semacam jahe instan ya yang dalam bentuk bubuk. Nah, pada waktu itu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu produk ini belum ada di Bengkulu. Saya mendapat pengetahuan untuk pengolahan jahe itu dari Jogja. Nah, kalau di Jogja pada awalnya mereka menggunakan jahe putih. Nah, sedangkan di Bengkulu kami juga memiliki jahe merah yang pedasnya itu 3 kali lipat dari jahe putih dan mempunyai khasiat yang luar biasa. Dan kemudian juga kalau di Bengkulu sewaktu panen jahe ya, masyarakat hanya baru menjual produk jahe ini dalam bentuk jahe segar. Jadi pendapatan mereka cukup rendah. Nah, dari hal tersebut kami berasumsi bahwa industri pengolahan jahe itu lebih menguntungkan daripada membuat jahe segar. Kemudian industri jahe ini juga bisa menciptakan, meningkatkan nilai tambah, dan kedua juga meningkatkan peluang usaha atau peluang kerja, dan ketiga juga bisa meningkatkan kesehatan masyarakat. Benar. Saya sangat setuju juga Pak, jadi khasiatnya banyak sekali ini ya Pak ya. Nah, sekarang kita berbicara mengenai budidayanya, karena mungkin pemirsa di rumah juga pengen nih untuk memulai budidaya jahe merah Pak. Boleh dikasih tau nggak Pak langkah-langkah awalnya sebagai kami nih yang baru nih, untuk memulai apa sih Pak yang langkah awal untuk budidayanya? Dipersilahkan Pak Henry. Oke, terima kasih. Jadi untuk budidaya jahe merah, ini sebenarnya bisa kita mulai dari pekarangan saja. Ya. Jadi untuk bibit bisa kita awali mungkin bibit dari pasar saja cukup ya. Tapi kita cari bibit yang tua ya. Jadi dari rimpang yang tua. Jadi ciri-ciri rimpang yang tua itu biasanya keras dan warnanya agak gelap. Ya. Kalau rimpang muda itu warnanya lebih terang merahnya. Tapi kalau tua gelap ya. Kemudian dari rimpang tersebut itu biasanya kita diamkan dulu ya selama 2-3 minggu itu sampai keluar tunasnya dari setiap rimpang jahe. Oke. Nah, biasanya dari satu rimpang itu bisa keluar tunasnya itu 2-3. Nah, kita bisa memotong 3 tunas dari rimpang itu. Ya. Nah, itu yang kita tanam ya. Untuk awal di pekarangan bisa tanam pakai polybag atau pakai pot ya, atau di lahan kalau ada lahan itu dengan sebarang tanah sebenarnya. Jadi sebarang tanah. Nah, jika bisa kita bisa menambahkan tanah tersebut dengan pupuk kandang ya. Jadi satu rimpang yang berumur
yang tadi udah kita simpan dan bertunas selama 2 sampai 3 minggu itu kita potong, lalu satu bagian itu bisa kita tanam untuk satu polybag, satu pot atau di lahan ya dengan jarak tanam itu biasanya 30 kali 40 cm. Nah, jahe ini akan tumbuh ya. Kalau tanahnya subur, biasanya tidak perlu pemupukan, terutama di tempat kami yang dekat dengan hutan. Tapi kalau udah berkali-kali kita menanam, biasanya kita tambahkan pupuk ya, pupuk kimia seperti NPK ya. Tapi awalnya lebih baik adalah penambahan pupuk kandang. Nah, jahe ini akan tumbuh, yang bagusnya dipanen itu setelah berumur 8 bulan. Nah, gitu Mbak Tamara. Terima kasih Pak untuk tutorialnya begitu ya Pak ya. Jadi pemirsa juga bisa mencoba nih mengenai budidayanya. Nah sekarang saya ingin ke Bu Titin nih Bu. Bu sebenarnya untuk varietas jahe sendiri itu ada berapa macam Bu untuk jahe sendiri Bu? Boleh langsung dijawab Bu. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Tamara. Jahe sendiri memiliki 3 varietas. Jadi kalau kita ke pasar ya, kita bisa lihat ada beberapa jahe. Yang pertama itu kalau kita bahasa ilmiahnya itu jahe emprit. Jahe emprit itu jahenya berwarna putih krem, ya kekuningan, putih kekuningan krem. Rasanya pedas karena dia punya oleoresin atau minyak atsiri, tetapi dia punya minyak atsiri itu hanya sekitar 2-3% saja. Kemudian ada jahe gajah, jahenya agak besar-besar, dia warnanya juga hampir sama dengan jahe emprit tadi, dia punya rasa pedas lebih ringan daripada jahe emprit, hanya sekitar 1-2% saja dia punya oleoresin. Nah, jahe yang dipakai oleh Pak Henry tadi kita kenal dengan jahe merah varietas rubrum. Dia punya kandungan oleoresinnya itu lebih tinggi, 3-4%. Sehingga rasanya lebih pedas dari kedua varietas jahe tadi gitu Tamara. Nah, berarti untuk kandungannya sendiri manfaatnya begitu Bu dari jahe merah ini boleh disebutkan nggak Bu? Dipersilahkan. Oke. Ketiga jenis jahe ini punya manfaat yang sama, tetapi tingkat kepedasan dari si jahe merah lebih pedas. Biasanya masyarakat sudah sangat mengenal ya jahe ini. Biasanya mereka pakai dia godok, dia seduh, kemudian bisa digunakan, biasanya dipakai untuk obat kembung, seperti itu. Kalau mual-mual, ya bisa juga ya jahe merah ini digodok kemudian diminum air jahenya. Yang paling menarik dari jahe ini dari penelitian disertasi saya, ya, dengan mengkonsumsi olahan jahe merah ini bisa meningkatkan selain imunitas tubuh, tetapi hasil yang didapatkan adalah bisa menurunkan berat badan. Jadi jahe ini juga banyak digunakan, ya dimakan, dikonsumsi karena ingin berat badannya berkurang. Selain itu, penelitian saya mengkonsumsi olahan jahe, salah satunya adalah menurunkan kolesterol total dan meningkatkan HDL. Itu yang terpenting ya, walaupun masih banyak lagi manfaat jahe, terlebih pada masa COVID kemarin, banyak orang mencari jahe, sehingga harganya yang tadinya mungkin sekilo untuk jahe merah 45.000 bisa sampai 120-180.000 per kilonya. Karena beberapa penelitian menyatakan bahwa jahe merah ini bisa digunakan sebagai imunomodulator, menjaga imunitas tubuh. Dan satu lagi Mbak Tamara, penelitian yang saya lakukan juga dari jahe ini, dia punya manfaat untuk sebagai antibakteri. Jadi mengurangi proses pembusukan. Nah, itu manfaat-manfaat yang luar biasa dari jahe, walaupun masih banyak sebenarnya manfaat-manfaat yang lainnya. Begitu Mbak Tamara.
Sangat menarik ya Bu ya, hanya karena jahe merah kandungannya sangat banyak sekali. Ini sangat informatif ya Bu, jadi saya pun ingin mencoba di rumah untuk mengonsumsi jahe merah ini. Terima kasih banyak Ibu Titin untuk penjelasan yang luar biasa. Baik, saya akan ke Pak Hukom nih Pak Hukom. Ini boleh dikoreksi ya Pak Hukom ya, karena saya tadi sempat searching di Google juga bahwa si jahe merah ini memiliki zat aktif begitu Pak. Nah tadi sudah dibahas sama Pak Henry ya cara pembudidayaan. Nah bagaimana cara menurut Pak Hukom bagaimana cara budidaya jahe merah ini sehingga zat-zat aktif itu bisa dihasilkan lebih banyak Pak Hukom, dipersilahkan. Ya, baik Mbak Tamara, terima kasih. Memang jahe ini adalah salah satu jenis tanaman obat dan punya kandungan bahan aktif yang luar biasa untuk kesegaran dan kesehatan tubuh. Nah, oleh karena itu dalam proses budidayanya kita perlu perhatikan apa syarat-syarat ya, syarat-syarat tumbuh, kemudian prosedur dalam teknik budidayanya, sehingga nanti kita bisa dapatkan hasil panen khususnya untuk zat aktif itu dengan kandungan senyawa-senyawa yang memang sangat bermanfaat bila diolah. Nah, terkadang para petani kurang memperhatikan hal ini. Kalau tidak mengikuti prosedur yang sudah berlaku secara ilmiah, lalu hasilnya kurang bagus. Dampaknya hasil olahannya tidak memberikan efikasi bagi manfaat untuk kesehatannya. Persyaratan yang paling utama adalah kita perhatikan media tanam. Pertama seleksi bibit dulu yang sudah dijelaskan oleh Pak Henry tadi. Jadi betul-betul bibit yang kita ambil untuk sebagai bahan tanam itu sudah berumur 8 sampai 10 bulan. Dengan catatan kalau kita lihat dia punya seratnya sudah banyak dan ini akan menopang pertumbuhan bibit sampai nanti pertumbuhan sampai panen dengan baik kalau dia mendapat asupan faktor pertumbuhan dari lingkungan yang dipersyaratkan. Itu pertama. Lalu yang kedua, usahakan supaya dari varietas unggul yang tadi dikatakan oleh Ibu Titin tadi. Jadi varietas harus unggul, diseleksi tidak boleh cacat ya, karena kalau cacat nanti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan. Media tanam yang sangat utama itu adalah kandungan nutrisi. Karena kandungan nutrisi dalam tanah itu bisa nanti menjadi prekursor di dalam rantai biosintesis zat aktif tadi, metabolit sekunder. Jadi kalau tidak memperhatikan kebutuhan nutrisi, jadi nutrisi bagi jahe ini dia butuh selain dari NPK yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Henry, dia juga membutuhkan ada sedikit, bukan sedikit, tapi memang harus lengkap itu nutrisi mikro, karena nutrisi mikro, hara mikro itu esensial dan sangat berfungsi sekali dalam proses metabolisme. Di dalamnya ada rantai biosintesis ini zat aktif itu ya, sehingga kalau itu tersedia cukup, berarti nanti kandungan antioksidannya juga akan tinggi ketika diproses. Dan sudah banyak hasil penelitian yang membuktikan ini, termasuk juga Ibu Titin sudah meneliti ya. Nah, kemudian persyaratan yang lain, dia harus mendapatkan sinar matahari yang cukup. Jadi tidak full, tapi naungannya mencapai 30%. Kemudian pH tanah itu sekitar netral ya, 5-7. Kemudian curah hujan, pemberian airnya tidak boleh terlalu banyak air karena nanti akan tergenang menyebabkan rimpang membusuk, tapi dia membutuhkan curah hujan sekitar 1.500
sampai dengan 3.000 mm per tahun dengan kelembabannya yang sedang, ya, tipe kelembaban sedang. Ketinggiannya bisa diusahakan paling baik untuk rimpang yang terbaik itu adalah ketinggian 200 sampai dengan 600 meter dari permukaan laut. Saya pikir kalau SOP ini diperhatikan dengan baik, akan nanti dapat produksi rimpang dengan kualitas yang baik ketika diolah nanti. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Saya tambah lagi, jadi bisa ditanam di lahan dengan persyaratan tekstur tanahnya ya harus sesuai dan strukturnya gembur. Strukturnya gembur. Tanah-tanah yang paling cocok adalah tanah-tanah yang berpasir karena porositasnya bagus, memberikan peluang untuk pertumbuhan itu rimpang juga dengan baik. Kemudian juga tanah-tanah yang berpasir, liat berpasir, ya, bisa juga digunakan, dan bisa juga itu di konvensional di lahan, tapi bisa dimodifikasi dan ditanam pada lahan yang sempit. Nah, biasanya menggunakan polybag, dan juga yang paling baik itu menggunakan karung. Medianya yang paling bagus adalah media struktur media yang lemah, gembur, dan banyak humus mengandung bahan organik. Nah, ini sangat baik sekali untuk usaha tanaman jahe merah ini. Terima kasih, Mbak. Syarat-syaratnya kita bisa tampung ya, text note ya pemirsa ya, jadi kita tahu nih cara membudidaya dengan baik bagaimana. Nah, pasti makin penasaran ya, bagaimana sih cara kita untuk pembuatan jahe merah sirupnya ini. Nah, kita akan sama-sama melihat cuplikan berikut ini, dipersilahkan. Jadi untuk satu resep dari sirup jahe merah, kita butuh 5 kg jahe merah, 8 kg gula aren, 2 on atau 200 gram kayu manis, 40 batang serai. Membilas pakaian. Ya. Oke, setelah kulit jahe terkelupas, kita bilas atau diiriskan. Ya. Bahan yang harus kita siapkan untuk pengolahan sirup jahe, pertama adalah blender. Kita perlu 1 panci, berikut 1 lembar kain saring. Kemudian dilengkapi dengan sendok kayu, ya, dan sebuah saringan. Oke, sekitar setengah kilo jahe kita terus, ya. Lalu ekstrak jahe kita saring dengan menggunakan kain saring. Setelah semua jahe diekstrak, ekstrak jahe yang terkumpul kita masukkan ke dalam baskom, ya, dan masukkan gula aren, ya. Kemudian serai yang sudah digeprek, ya, serai yang digeprek. Oke. Terus kita masak sampai mendidih, ya, mendidih dan gula arennya larut. Nah, setelah itu kita gunakan api kecil dan kita masak selama 40 menit. Setelah gula larut, ya, gula larut, kemudian sirup jahe dimasak dengan api kecil, masak, lalu kita pindahkan ke tempat penyimpanan. Ya. Ya, sirup jahe akan kita dinginkan selama 6 jam.
Saya melihat cuplikan tadi ya, luar biasa nih. Saya ingin bertanya-tanya kembali nih langsung sama Pak Henry. Halo Pak, Pak Henry, untuk pembuatannya sendiri nih kira-kira modal yang digunakan itu berapa Pak untuk produksi jahe instan dan jahe sirup ini Pak? Dipersilahkan Pak Henry. Sirup jahe, ya, sirup jahe itu dengan volume ya 500 botol per minggu, itu saya membutuhkan 75 kilo jahe merah ya untuk proses itu. Kemudian gula arennya 100 kilo, serai, kain saring, lalu botol kemasan ya, kain dan sebagainya. Nah, kira-kira untuk bahan baku kita akan butuh sekitar 5 juta rupiah ya. Itu untuk bahan baku. Sedangkan untuk peralatan sendiri ya, seperti blender, panci, kompor, timbangan ya, sendok penakar dan lain-lain, itu kita awali dengan 2.800.000 rupiah ya. Jadi untuk memulai usaha dengan kapasitas produksi 500 botol per minggu, kita akan butuh modal modal peralatan itu 2.800.000, kemudian modal bahan baku itu sekitar 5 juta rupiah ya, itu mulainya. Tapi ini tergantung dari besar kecilnya kita memulai usaha ya. Nah, kemudian dari modal demikian saya sudah menghitung analisa usahanya. Jadi untuk produksi per minggu, jadi 500 botol per minggu, kita butuh biaya ya, mulai dari bahan baku, susut alat, tenaga kerja, energi, dan termasuk sewa tempat, itu dengan modal sekitar 5.900.000 rupiah. Nah, kalau dibagi dengan hasil produksi, nah modal satu botol sirup jahe itu kira-kira 11.968 rupiah. Nah, itu modal per unit. Nah, saya di sini bisa menjual untuk grosir atau untuk agen itu 20.000 rupiah per botol. Sedangkan untuk menjual satuan itu 25.000 rupiah. Jadi kalau 500 botol bisa terjual per minggunya, maka saya bisa dapat keuntungan itu sekitar 4 juta rupiah per minggunya untuk sirup jahe. Ya. Jadi kalau kita hubungkan dengan BC rasio, jadi untuk sirup jahe ini BC rasionya 0,67, artinya keuntungannya bisa 67%. Ya. Sehingga kalau kita lihat kapan terjadi BEP, break even point, mungkin 1 bulan usaha aja dengan produksi 500 botol per minggu, itu modal udah kembali dalam 2 minggu ya, jadi nggak cukup 1 bulan. 1 bulan udah kembali. Nah, itu untuk sirup jahe. Sedangkan untuk jahe instan hampir sama sebenarnya ya. Cuma keuntungannya itu lebih rendah dibandingkan dengan sirup jahe. Itu dengan BC rasio itu 58%. Demikian Mbak Tamara. Luar biasa ya Pak. Jadi dalam 1 bulan sudah bisa BEP ya, sudah bisa break even point ya Pak ya untuk menjual jahe ya. Nah, saya penasaran nih Pak. Jadi jahe-jahe yang sudah diproduksi ini Bapak sudah distribusikan kemana saja ini Pak? Yang paling jauh kemana Pak? Jadi untuk pemasaran ya mulai dari pemasaran lokal ya, kemudian saya kirim ke luar kota juga, sudah ada pelanggan tetap ya. Kemudian juga di dalam kota juga ada yang minta ya seperti jahe instan dalam bentuk curah ya. Jadi per minggu mereka minta 15 kilo dalam bentuk curah dan mereka menjual dengan label mereka sendiri. Kemudian keluar kota mungkin saya sudah mengirim mungkin ke 12 provinsi ya Indonesia. Ya, mulai dari Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, sampai Bali, bahkan sampai ke Merauke, ya, pesanan sampai ke Jayapura.
Nah, sementara per bulan juga rutin kami mengirim ke Washington, ke Amerika, itu 20 kilo per bulan untuk jahe instan. Tadi yang sebutkan ya, karena ini kan jahe gitu, berarti banyak orang di sana juga yang tertarik akan jahe merah. Nah, boleh nggak Pak diceritain sedikit kok bisa sampai Washington begitu Pak? Awalnya bagaimana ini Pak Henry? Dipersilahkan Pak. Oke, untuk ke Washington ini jadi ada teman saya ya, dulu juga dosen di Fakultas bukan di Fakultas MIPA Undip, lalu dia pindah ke Washington karena ikut suami kan. Lalu ketika dia pulang, nah coba jahe saya, lalu jahenya dibawa ke Amerika. Nah ternyata di Amerika jahe ini sangat bermanfaat bagi beliau. Biasanya kalau di musim beliau, di musim dingin beliau sangat tergantung dengan obat, ya. Nah tapi setelah mengkonsumsi jahe ini, dia bertambah kesehatannya, tidak perlu menggunakan obat kimia. Nah, ini juga dia promosikan ke teman-temannya, ya. Baik teman dari Indonesia juga, atau teman bulenya di Amerika. Jadi, totalnya sekarang, setiap bulan saya mengirim 20 kilo untuk mereka di Washington. 20 kilo itu luar biasa. Iya, siap. Terima kasih banyak Pak Henry. Sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Daniel. Pak, tadi kan kita sudah melihat cuplikannya mengenai kemasan yang untuk per botolnya begitu ya Pak. Kira-kira bagaimana dengan tanggapan Pak Daniel mengenai kemasan-kemasannya untuk jahe tersendiri? Apakah ada requirement khusus Pak untuk jahe merah ini Pak? Dipersilahkan Pak Daniel. Jadi, terima kasih Tamara. Jadi sebetulnya kalau kita melihat apa yang tadi zat aktif yang ada pada jahe, ya jahe ini relatif awet. Relatif awetnya kenapa? Karena tadi dia ada antibakteri, ada macam-macam ya. Sehingga apalagi ada gula tadi. Ada gula yang membuat kalau kita sebut aktivitas airnya relatif rendah. Ya, sehingga tidak tersedia untuk direaksikan oleh bakteri, sehingga relatif tahan lama, tidak mudah diserang oleh jamur ataupun khamir atau yang lainnya. Tetapi tadi saya lihat dalam prosedurnya didinginkan dulu ya Pak, sampai 6 jam begitu ya. Dan ini karena kemasan plastik ya, jadi mungkin bisa dicoba begitu satu atau beberapa botol sebelum dikemas itu dipanaskan dulu baru ya tidak usah terlampau panas karena tadi kan kemasannya plastik, jadi baru dimasukkan ke dalam kemasan, kemudian ditutup ya, ditunggang balikkan begitu ya, yang bawah ke atas, pantat botol ke atas itu supaya terkena keseluruhan. Dan panas ini akan menjadi yang kita sebut dengan pasteurisasi sedikit ya, pasteurisasi sederhana terhadap produk kemasan kita. Dan kemudian nanti pada waktu dia dingin, botol ini agak sedikit ciut ya, khususnya pada tutupnya, karena di dalamnya dia menjadi vakum. Tentu ada kelemahannya, yaitu waktu pertama kali dibuka agak relatif sulit dibuka ya. Nah ini akan membuat kemasan produk kita menjadi tahan lebih lama ya. Saya dulu sudah pernah buat teknologi seperti itu, khususnya contohnya saya buat dulu untuk cuka pempek begitu ya, di suhu ruang itu bisa tahan sampai 3 bulan begitu ya. Biasanya hanya bisa 3 hari 1 minggu lah kalau di luar ya, sudah mulai ada aroma basi gitu ya, ada asam laktatnya. Jadi kalau ini bisa dicoba seperti itu, kalau berhasil boleh. Nah memang kita menggunakan kemasan plastik ini karena relatif murah, ringan, sehingga kalau biaya kirimnya menjadi relatif lebih murah ya, karena kalau pakai botol pada peluang pecah
ya berat, ya. Nah, jadi ini. Dan bagi saya menganjurkan kepada para pemirsa, eh, olahan jahe ini kalau kita lihat tadi mudah sekali membuatnya begitu ya, mudah sekali membuatnya. Tapi saya nyoba hasilnya tidak seenak yang dibeli di toko begitu ya. Jadi eh, bagi orang-orang yang senang minum jahe ya, ya saya menganjurkan dibeli saja atau bisa pesan kepada Pak Henry, bisa tadi kalau mau lebih ringan ongkos kirimnya yang instan karena dia bisa lebih berbentuk serbuk kan, untuk serbuk sehingga bisa lebih banyak digunakan. Tapi ada juga yang senang memang menggunakan bentuk sirup ya, boleh menghubungi. Kalau ada pemirsa yang ingin memulai usaha ini juga ya, memulai usaha ini boleh menghubungi Pak Henry via Hope Channel, nanti akan dihubungkan dan akan dilatih karena Pak Henry adalah punya pusat inkubator bisnis di Universitas Bengkulu yang memang tugasnya adalah melatih UMKM ya, melatih UMKM. Jadi para pemirsa kalau ingin belajar, Pak Henry akan dengan senang hati karena memang itulah salah satu pekerjaan beliau selain jadi dosen ya, membantu pemerintah memajukan usaha kecil masyarakat. Dan ini tentu relatif lebih mudah dibuat ya. Hanya tadi perlu kiatnya saja ya, memblender itu kalau nggak ada kiatnya yang pas, hasilnya ada sedikit agak pahit begitu ya. Jadi ada kiat-kiat tertentu sehingga dia tidak, rasa pahitnya itu menjadi sedikit sekali begitu ya. Nah, mungkin jahe apa tadi serainya atau kayu manis gitu ya. Kayu manis ini juga macam-macam jenisnya, juga ada kayu manis yang tebal, tipis, itu akan berpengaruh terhadap cita rasa ya. Jadi itu nanti boleh ditanyakan ke Pak Henry kalau ada para pemirsa yang minat. Tapi saya amat menganjurkan karena ini tadi banyak manfaatnya ya, banyak manfaatnya bagi kita begitu, bagi kesehatannya. Kalau tadi Ibu Titin mengatakan bisa menurunkan berat badan dan kolesterol, menurunkan kolesterol, ya mungkin kalau yang sirup berat badannya mungkin tidak ya karena ada gulanya. Tapi kalau untuk menurunkan kolesterol, ya saya sudah nyoba juga begitu ya, memang bermanfaat untuk menurunkan kolesterol begitu ya, meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah inflamasi. Jadi kalau kita jatuh memar sedikit atau apa itu nggak langsung memar atau apa begitu ya. Dan juga bagi yang sudah berusia lanjut itu jauh lebih bagus dikonsumsi karena sistem pencernaan kita dan sistem metabolisme tubuh kita sudah mulai melambat dan ini akan amat membantu sekali ya. Saya amat merekomendasikan para pemirsa untuk bisa memulai bisnis ini selain untuk menambah pendapatan juga untuk kesehatan diri sendiri. Atau kalau mau hanya kesehatan ya boleh menghubungi Pak Henry melalui Hope Channel. Mungkin kalau ada yang bertanya boleh juga ya, yang bertanya mungkin dapat hadiah dari Hope Channel nantinya, sirup jahe merah. Terima kasih. Sedikit tambahan juga nih pemirsa, jadi Pak Henry ini juga boleh dikoreksi ya Pak Henry ya. Pak Henry juga ini suka diminta request begitu sama pemerintah Kamboja untuk melakukan penyuluhan di negaranya mengenai jahe merah ini 2 kali setahun ya Pak ya. Jadi memang banyak sekali yang bertanya kepada Pak Henry mengenai jahe merah ini. Nah, sekarang Pak Henry saya ingin bertanya mengenai pemasarannya. Nah, sekarang bagaimana cara marketing strateginya nih, begitu Pak Henry dalam memasarkan jahe merah dari bubuk maupun yang dari instan maupun yang sirup. Dipersilakan Pak Henry. Oke, terima kasih. Pada awal produksi ya, jadi strategi bisnis saya harus banyak promosi ya. Jadi kemana pergi produknya saya bawa dalam keadaan terbuka. Jadi tidak dimasuk dalam box, tapi kadang saya tenteng aja.
Jadi kadang kalau rapat-rapat pun di Pemda, saya bawa produknya, lalu saya taruh di meja saya. Ya, jadi itu pengenalan awal dari jahe saya. Kemudian yang kedua, saya juga awalnya memasukkan ke online ya, ke toko online. Ya, pada awal saya masukkan ke Blibli ya, Blibli, Bukalapak, dan Tokopedia ya. Nah, tapi ternyata setelah berjalan itu repot sekali karena kita harus standby 24 jam untuk melayani pelanggan. Betul. Kemudian yang ketiga, saya juga selalu ya promosi itu lewat Facebook ya, lewat Facebook. Sosial media Jadi tiap produksi ya selalu posting ya, posting di Facebook. Nah, itu pemasaran. Itu yang saya banyak dapat pemasaran dari luar daerah ya. Kemudian juga di grup-grup ya. Kalau sekarang ada WA grup, kalau dulunya ya di grup SMS ya. Tapi utamanya dulu itu Facebook ya. Nah, ini juga akhirnya populer di teman-teman grup yang lainnya juga promosi juga ya, sehingga banyak permintaan. Kemudian yang keempat ya melalui dari mulut ke mulut akhirnya dari teman-teman. Nah, terutama waktu COVID ya. Jadi waktu COVID ya mungkin produksi saya lebih dari 3 kali lipat dari yang sekarang. Jadi kalau orang merana waktu COVID, kalau saya malah banyak dapat uangnya. Jadi COVID juga membawa berkah bagi saya karena banyak pesanan baik sirup jahe maupun jahe instannya. Ya. Nah, mungkin demikian aja strategi pasar saya. Wah, Ya. oke. Nampaknya yang utama adalah promosi di sini. Betul. Ya, Brand promosi. awareness ya. Betul. Kalau diskon nggak ada, ya. Tapi untuk agen ada harga jualnya. Ya. Oh. Jadi untuk orang yang mau menjual kembali, ya, itu saya beri potongan 20%. Wah, Seperti oke. sirup jahe, kalau untuk agen 20.000, untuk dijual langsung itu 25.000. Ya. Dan kemudian juga saya sering ikut pada beberapa pameran, ya pameran. Nah, kemudian juga karena aktivitasnya sebagai kegiatan pengabdian masyarakat, terutama di inkubasi bisnis, itu saya lebih populer ya di kalangan UMKM maupun di kalangan pejabat dan dharma wanita Sebengkulu. Kemudian ditambah lagi, saya kan sering tiap tahun jadi detaser ini, ya, detaser terutama di perguruan tinggi di 3T, ya, seperti di Merauke, di Tarakan, di Aceh, ya, atau kemana Lampung, ya, kemana pergi, biasanya saya juga memberi pelatihan terhadap produk ini. Nah, salah satu intinya itu ya produk jahe ini, produk jahe. Ini demikian Mbak Tamara. Luar biasa ya Pak ya, brand awareness itu sangatlah important, sangat penting banget untuk kita memasarkan suatu produk. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Daniel Pak. Tadi kita sudah mendengar dari Pak Henry ya, berbagai macam cara dari mulut ke mulut, bagi sosial media, lalu di online kan juga di online shop gitu ya Pak ya. Menurut Pak Daniel apakah... Oh satu lagi saya lupa, saya Ya. titipkan di apotik ya. Oh oke. Titip apotik dan beberapa toko. Oh oke. Jadi betul. Terima kasih banyak Pak Henry untuk tambahannya. Nah ya begitu ya Pak Daniel ya, ke apotek juga begitu Pak. Nah kira-kira dari tanggapan dari Pak Daniel sendiri bagaimana untuk marketing strategi yang efektif Pak? Mengingat kita juga banyak sekali pesaing di luar sana menjual jahe-jahe merah yang sama begitu Pak. Dipersilahkan Pak Daniel. Baik, jadi kalau untuk level UMKM, maka sebetulnya selain tadi strategi yang sudah disebutkan oleh Pak Henry adalah mulut ke mulut. Kenapa? Karena kesaksian ini amat bermanfaat. Kemudian juga mungkin masih sering publikasi di media sosial ya. Jadi kalau sekarang ada Facebook, ada yang TikTok, ada Instagram, macam-macam ya. Dan mungkin kalau produk kita ini sudah mulai maju, nanti disuruh bayar juga sama mereka ya. Karena seperti Facebook ada Facebook bisnis gitu ya.
Iya. itu sudah nantinya akan disuruh bayar. Makanya eh, eh, perlu ya, dan juga perlu ditekankan manfaat ya, produk kita ini keunggulannya apa dibandingkan produk sejenis di media lain atau di pemasaran lain. Ya, jadi seperti tadi eh, eh, boleh dikatakan bahwa ini asli ya, asli jahe merah, karena sering banyak sekali produk-produk yang sejenis diiklankan itu adalah campuran ya, atau kombinasi ya, kombinasi dari jahe emprit dicampur jahe merah begitu ya, karena tadi kan jahe merah lebih mahal daripada jahe gajah atau jahe emprit tadi ya. Nah, jadi ini sering dicampur oleh orang. Nah, ini perlu kita sebutkan bahwa kita asli 100% jahe merah ya. Nah, tadi seperti Pak Henry kan ada tadi video cara pembuatan, diperlihatkan bahwa ini betul-betul jahe merah, nggak ada campuran yang lain ya. Bahkan sering sudah ada di beberapa publikasi jurnal, orang meneliti bagaimana membedakan sirup jahe merah yang dibuat dari 100% jahe merah dengan campuran jahe emprit dan jahe gajah begitu ya, atau jamu serbuk instan ya. Banyak kawan-kawan kita di ilmu farmasi yang melakukan, nggak tahu itu penelitian S1 atau S2 begitu ya, yang untuk memeriksa yang begitu-begituan. Ini asli apa palsu gitu ya. Nah, ini kita katakan bahwa kita 100% asli ya. Jadi tadi seperti kita melihat Pak Henry jahenya dicuci ya, kelihatan sudah, oh ini jahe tua, jahe merah yang tua karena gelap ya, gelap. Jadi bukan hanya jahe merah yang muda ya, tapi ini adalah jahe merah yang tua, sehingga kandungan bahan aktifnya tadi ya, bahan minyak atsirinya, jinjrol itu tinggi begitu ya, sehingga manfaatnya bagi kesehatan jauh lebih baik daripada yang lain pesaing kita. Nah, itu perlu kita sebutnya apa namanya, product comparison advantage gitu ya. Jadi kita bandingkan, kita nyebut itu bahwa kita punya keunggulan dari produk-produk yang sejenis ya. Karena kalau kita lihat banyak orang menjual sirup jahe instan, baik itu di toko maret-maret ya, di supermarket ya, banyak yang jualnya, tapi kita mengatakan bahwa kita ini beda ya. Jadi kita punya keunggulan begitu, keunggulan dibanding produk yang lain ya. Bahkan kalau perlu nanti kita periksakan di lab, kandungan ininya sekian persen begitu, kita sebut di situ ya. Nah, sebut di situ. Dan kalau menurut penelitian, kalau kandungan sekian persen dia bisa menjadi obat. Kalau lebih rendah dari sekian persen ya hanya untuk sedap-sedapan saja, tapi tidak bisa menjadi obat begitu ya. Jadi itu yang perlu disampaikan juga, selain tadi memang yang marketing ya, tapi kita ini menunjukkan bahwa produk kita jauh berbeda, produk kita lebih baik ya, produk kita higienis, dibuat, ditanam ini, kalau perlu ya mungkin kalau nanti ada yang sudah pakai organik ya, tapi kalau belum organik ya kita mengatakan aja bahwa ini dibuat dari jahe merah tua yang mempunyai kandungan bahan-bahan aktifnya ada beberapa tadi sekian persen ya, dibanding yang produk sejenis lainnya. Yang paling sering yang saya pernah baca-baca di jurnal adalah sering dipalsu, dicampur dengan jahe yang lain, jahe emprit dan jahe gajah gitu ya. Jadi jahe merahnya hanya untuk sekedar lebih pedas sedikit saja begitu, sehingga biaya pembuatannya jauh lebih murah tentunya ya, jauh lebih murah ya. Mereka mau cari untung besar tetapi mengorbankan mutu produk. Nah, ini mutunya ini yang kita ungkap, kita sampaikan ke para calon customer kita, ini lebih loh, lain ya. Nah, tentu ya tadi banyak media-media yang bisa kita gunakan untuk mempromosikan hal ini.
Kalau perlu ya buat videonya live begitu ya, orang bisa lihat, oh betul begitu. Makasih. Luar biasa Pak Daniel ya. Sama-sama kita tonjolkan keunggulan dan manfaat yang kita miliki di jahe tersebut. Baik, ada yang lagi mau lewat nih pemirsa. Uji ilmu kalau bisa UIKB ingin menyapa pemirsa sekalian. Dipersilahkan. Nama aku Pinkan, aku dari Bekasi. Ya, nama aku Sana, aku dari Bekasi. Nama saya Alia dari Jakarta. Saya Nur Alfatiati, biasa dipanggil Alfa dari Purworejo, Jawa Tengah. Ya. Jahe merah. Itu jahe. Jahe merah. Itu jahe nggak sih? Kunyit. Jahe. Betul. Olahan jahe merah. Jahe itu biasanya tuh kayak buat jamu nggak sih? Jahe merah itu biasanya untuk minuman ya, Kak. Untuk minuman jahe merah itu sendiri. Susu jahe sih, susu jahe murni. Susu jahe dan wedang jahe paling. Itu aja. Untuk menghangatkan tubuh, untuk daya tahan tubuh, Manfaatnya menghangatkan tubuh. Menghangatkan tubuh, menyehatkan badan juga. Bagus pokoknya buat tubuh. Untuk apa ya? Untuk bukan menetralisir tubuh, lebih ke menyehatkan tubuh nggak sih? Ya, soalnya itu jamu kan, komponen dari jamu juga komposisi. setuju. Saksikan Kamu Bisa, Karya mulia. Bisnis luar biasa. Luar biasa untuk yang sudah kita saksikan tadi. Nah pemirsa, nggak kerasa nih sudah 1 jam kami menemani Anda. Namun sebelum kita masuk ke closing statement, ada satu pertanyaan yang datang dari pemirsa di rumah, di mana Anda berada, di YouTube, dari Smile Media untuk Pak Henry nih, Pak Henry. Jadi pertanyaan seperti ini Pak, resiko awal berbisnis ini apa ya Pak? Dan tadi Bapak bilang Bapak titip di apotek dan di toko-toko. Nah itu harga jual apa harga modal yang ditaruh Pak di toko-toko dan di apotek? Dipersilahkan Pak Henry. Ada 2 pertanyaan. Oke, terima kasih ya. Jadi risiko dari bisnis ya, sirup maupun jahe instan itu adalah pemasaran sebenarnya. Jadi nggak laku dijual, ya gitu aja, nggak laku dijual. Ya kalau saya biasanya itu kan ada kadaluarsanya 6 bulan, ya. Nah biasanya kalau kita titip, nah biasa saya setiap bulan itu udah ngecek, ya. Jadi barangnya ada. Jadi biasanya kalau pada bulan ketiga sudah nggak terjual, itu saya ganti dengan yang baru, ya. Nah, biasa itu aja, cuma resiko bisnis. Kemudian yang kedua, kalau kita memasarkan atau nitip di toko, itu saya samakan dengan nitip di agen, ya. Jadi harga jualnya itu kita udah dapat keuntungan lah, ya. Jadi kita bisa mengurangi keuntungan, bukan harga modal, ya. Jadi misalnya untuk sirup jahe merah untuk agen atau titip itu saya beri 20.000, ya. Sedangkan kalau dijual langsung 25.000. Nah, modal 20.000 itu sudah keuntungan ya sekitar 40 sampai 50%, ya, dengan harga jual di tempat penitipan ataupun harga jual ke agen. Itu sudah di keuntungan 40 sampai 50%. Jadi tidak di harga modal ya. Baik. Ya demikian Mbak Tamara ya. Baik, terima kasih banyak Pak Henry. Semoga terjawab juga ya untuk Smile Media yang sudah bertanya tadi. Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang telah hadir. Dan saat ini kita akan sama-sama mempersilahkan Pak narasumber untuk memberikan closing statement secara singkat. Pertama akan saya berikan kepada Bapak Henry, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Jadi jahe merah itu merupakan tanaman asli kita di Indonesia barangkali.
itu diproduksi atau ditanam pada beberapa daerah. Jadi jahe merah itu memiliki manfaat yang tinggi. Pertama sebagai bumbu dapur, yang kedua ya untuk minuman kesehatan atau bahan kesehatan, terutama untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Kemudian jahe merah bisa diolah dalam berbagai bentuk ya, seperti sirup jahe merah, jahe instan ya, permen jahe ataupun minyak jahe ya, sehingga produk segar bisa kita olah menjadi produk yang tahan lama dan menghasilkan nilai jual yang lebih tinggi ya. Produksi untuk olahan ini tidak sulit, dan saya yakin jika saya bisa, para pemirsa Hope Channel tentu bisa. Jadi marilah kita mulai ya berbisnis untuk olahan jahe merah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Henry. Saya lanjutkan dengan Ibu Titin, dipersilahkan. Baik, terima kasih Tamara. Para pemirsa, mutu pangan tidak hanya dilihat dari cita rasa yang enak dan kandungan gizinya yang baik, tetapi sudah barang tentu harus aman bagi kesehatan. Nah, jahe merah ini kaya akan manfaat. Ayo kita memulai bisnis jahe merah dan mengkonsumsi olahan jahe merah untuk kesehatan kita. Salam sehat. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Titin. Lanjutkan kepada Pak Hukom, kami persilahkan. Unmute Pak. Belum di-unmute Pak. Pak Jakaria. Boleh dinyalakan mic-nya Pak? Ya, baik Mbak Tamara. Jadi untuk mendapatkan produk jahe merah yang diolah dengan kualitas yang tinggi, itu perlu diperhatikan persiapan bahan baku yang baik sesuai dengan prosedur teknik budidayanya, sehingga ketika diolah tetap bahan-bahan aktif yang tergantung dalam rimpang bahan baku itu tetap terangkut dan bisa menjadi penunjang kualitas dari produk-produk yang akan dibuat nanti. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Hukom. Melanjutkan kepada Pak Daniel, kami persilakan Pak. Baik, salah satu permasalahan di dalam bisnis produk pertanian adalah masa simpan yang relatif pendek. Tetapi bisnis jahe merah, sirup jahe merah ataupun jahe instan mempunyai masa simpan yang panjang karena dia mengandung zat pengawet alami, tidak perlu menambahkan zat pengawet buatan, sehingga masa simpannya relatif lebih lama, sampai 6 bulan seperti yang dikatakan oleh Pak Henry. Jadi jangan khawatir, kalau produk tidak laku hari ini masih bisa dijual sampai 6 bulan ke depan. Kalau Pak Henry bisa, kamu pasti bisa. Luar biasa. Kalau Pak Henry bisa, kita semua pasti bisa. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang telah bersama-sama dengan saya pada malam hari ini. Ada Pak Henry, ada Ibu Titin, ada Pak Hukom, ada Pak Daniel. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadirannya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa yang sudah menyaksikan tayangan ini sampai detik ini. Terima kasih banyak pemirsa. Kita akan bertemu lagi di minggu depan, setiap hari Selasa jam 7 malam. Dan akhir kata, saya Tamara Sucianto bersama dengan kru yang bertugas pada malam hari ini kami mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Selamat malam.